diambil dari kisah seorang laki-laki. Jadi dulu tuh di zaman Nabi ada seorang kakek. Ada seorang kakek datang kepada Nabi dalam keadaan wajahnya sangat sedih dan gelisah. Kemudian dia setelah selesai sholat asar duduk paling depan pas di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kakek ini nanya kepada Rasulullah. Cuman kalau di Indonesia nanya ini agak-agak gimana ya? Ntar malah dibilang kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Udah lewat sih. Sekarang udah beda lagi. Apaan tuh? Nah, dia nanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang, ya Rasulullah, apakah jika ada seorang laki-laki menghabiskan hidupnya dengan semua jenis dosa, tidak ada satupun dosa kecuali dia pernah melakukannya, tidak ada satupun maksiat kecuali dia pernah mengerjakannya, selama dia hidup sampai dia tua, seolah-olah dosanya itu apabila dibagi-bagi kepada seluruh penghuni bumi, manusia, hewan, tumbuhan, maka semua mereka mendapatkan bagian yang banyak dari dosa-dosa dia. Ya Rasulullah, dengan suara gemetar dia bertanya, ya Rasulullah, apakah orang itu masih layak untuk mendapatkan rahmat Allah? Kalau dosanya dibagi kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi, manusia, hewan, tumbuhan, dan semesta, semua akan mendapatkan bagian dosa yang banyak dari dosa-dosa dia. Apakah orang yang seperti ini ya Rasulullah masih layak mendapatkan rahmat Allah? Kemudian dia tertunduk setelah dia bertanya seperti itu sampai dia tertunduk dalam keadaan sedih, takut, dan dalam keadaan gelisah. Mendengar pertanyaan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian juga diam atas yang dosanya itu lebih daripada yang bisa dibayangkan oleh dirinya sendiri. Yang dosanya itu nggak biasa. Apa dosa biasa? Dosa nggak sengaja. Dosa yang sedikit, dosa kecil. Sedangkan ini dosa yang sengaja, dosa yang banyak, dan nggak sekali, berulang kali. Ada yang istiqomah. Istiqomah sholat zuhur, istiqomah sholat subuh dijama dengan sholat duha. Masih mending sih, masih sholat duha. Ada yang sholat subuhnya ditutup dengan hanya ya udahlah, udah terlanjur. Besok coba diperbaiki, besok kelewat lagi, lusa kelewat lagi. Bertahun-tahun Allah manggil dia di waktu subuh tapi dia nggak dengar. Giliran Piala Dunia jam 2 malam dia bangun, Masya Allah luar biasa. Ternyata bukan nggak mampu, nggak mau, tapi dia nggak ngaku. Kenapa dia mampu jam 2 malam tapi tidak mampu jam 5 pagi atau jam 4 pagi? Padahal itu sudah waktunya bangun. Sedangkan jam 2 malam memang waktunya tidur. Artinya kita semua seorang pendosa. Semua kita pendosa. Belum lagi dosa kepada orang tua, dosa kepada ibu, dosa kepada ayah. Ketika kita udah menikah mungkin kita dosa kepada pasangan, suami dosa kepada istri, istri durhaka kepada suami, atau anak yang durhaka kepada orang tua, atau orang tua yang zalim kepada anaknya. Kejadian terbaru beberapa hari yang lalu, seorang ayah yang mungkin kena mental illness, sampai memotong alat kelaminnya anaknya gara-gara nggak sanggup membiayai biaya khitanan. Ada lagi seorang ayah yang memukul anaknya yang sekarang sedang diadukan oleh istrinya ke hukum. Dan banyak lagi kezaliman orang tua kepada anaknya. Artinya semua kita punya dosa, berbagai macam bentuk dosa. Sehingga ketika Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku pezina, wahai hambaku peminum, wahai hambaku pembunuh, wahai hambaku pemakan riba, wahai hambaku yang mengambil hak anak yatim, wahai hambaku yang memakan waris dengan cara yang zalim, wa ta'kuluna turasa aklan lamma, kalian makan waris dengan cara yang tidak dibolehkan. Padahal waris itu sepotong tanah saja, sehasta, sepotong tanah aja kita ambil secara tidak hak, maka nanti akan ditimpakan kepada orang itu 7 lapis bumi di padang mahsyar. Dia harus pikul 7 lapis bumi itu. Banyak lagi dosa-dosa yang lain yang Allah panggil alladzina asrafu ala anfusihim, yang sudah melampaui batas dengan dosa-dosa itu, melampaui batas. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah
janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Artinya apa? Yang merasa kayaknya saya udah nggak layak untuk bertaubat. Karena taubat saya juga belum benar-benar nasuha. Hari ini taubat, besok ngulangi lagi. Besok taubat lagi, ngulangi lagi. Dan seterusnya, berkali-kali, sudah ratusan ribuan kali saya bertaubat, tetapi saya belum mampu meninggalkan dosa yang sama. Lalu buat apa saya taubat? Mulai putus asa. Masih, ya Allah, saya pernah syirik. Datang ke dukun, datang ke peramal. Nanya, Argentina lawan Prancis menang siapa? Ternyata betul. Saya pernah syirik, ya Allah. Saya pernah datang ke dukun, ya Allah. Saya pernah melakukan dosa yang Engkau hinakan, ya Allah, dunia dan akhirat. A, B, C, Z. Kita adukan kepada Allah. Apakah saya masih bisa diampuni? Kata Allah, Innallaha yaghfirudz dzunub jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Tidak ada pengecualian. Termasuk syirik, termasuk syirik. Syirik itu baru nggak diampuni kalau dia mati dalam keadaan musyrik. Kalau masih hidup, tidak ada yang tidak diampuni. Semuanya diampuni. Tapi kalau sudah mati dalam keadaan musyrik, barulah dia menjadi orang yang merugi dan tidak akan diampuni dosa itu. Makanya ketika Allah bilang Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, itu untuk orang yang masih punya kesempatan, masih bernafas, masih hidup, masih ada kesempatan bertaubat. Kata Allah, Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Semua dosa kita itu pasti diampuni oleh Allah. Jangan merasa rendah diri, wahai hambaku. Jangan berputus asa, wahai hambaku. Jangan berhenti minta ampun dan bertaubat, wahai hambaku. Ya Allah, saya itu udah mencoba untuk bertaubat tapi gagal terus. Ya udah deh, saya berhenti aja, tunggu sampai saya siap. Kapan kamu siap? Apakah kamu siap setelah ajalmu datang? Sehingga tidak ada lagi kesempatan? Kapan kita siap? Lalu bagaimana kita tahu bahwa kita sudah siap atau tidak? Ya sudah, minta ampun lagi, dosa lagi, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi, dan seterusnya. Tahukah kita? Allah nggak pernah berputus asa untuk mengampuni dosa kita, walaupun berulang-ulang kali. Tapi yang terjadi, kita yang berputus asa minta ampun kepada Allah. Makanya Allah itu punya nama, di antara nama-nama yang mulia ada Ghafur, ada Ghaffar. Mal farqu bainal ghafur wal ghaffar? Apa bedanya antara ghafur dan ghaffar? Ghafur artinya mengampuni dosa sebesar apapun dosa itu. Sebesar apapun dosa itu. Walaupun kita sampai merasa benci terhadap diri kita sendiri karena dosa kita, Allah ghafur. Walaupun kita ngerasa orang yang paling rendah di muka bumi, Allah ghafur. Saking besarnya dosa kita, Allah ghafur. Ghafur artinya Allah maha mengampuni dosa sebesar apapun dosa itu. Sedangkan Ghaffar artinya Allah maha mengampuni dosa sebanyak dan sesering apapun dosa itu kita lakukan. Jadi jangan pernah berputus asa untuk meminta ampun kepada Allah, karena Allah sendiri gak pernah berputus asa mengampuni kita. Hari ini bikin dosa nih, lalu malamnya, ya Allah, saya nyesel banget. Hari ini kenapa saya masih melakukan dosa itu? Maafkan saya, ya Allah. Saya pengen taubat, pengen lebih benar besok. Dengan yakin, dengan sungguh-sungguh, dengan harapan yang besar di dalam hati kita, pengen benar-benar bertaubat. Besok lemah lagi, namanya manusia. Malam itu udah kayak, semangat banget. Besok kegoda lagi, gara-gara temen, gara-gara lagi sendiri, gara-gara apa, dan seterusnya, kegoda lagi nih. Bikin lagi dosa, malamnya ya Allah nangis-nangis minta ampun. Besok melakukan lagi, malamnya nangis lagi, siangnya lakukan lagi, malamnya nangis lagi. Setiap kali kita nangis, setiap kali itu juga Allah mengampuni, walaupun kemarin kita sudah mengulangi dosa-dosa yang sama. Sesungguhnya kata Allah, Aku membuka pintu taubat dan pintu ampunan di malam hari untuk hambaku yang berdosa di siang hari. Aku buka pintu taubat dan ampunan di siang hari untuk hambaku yang berdosa di malam hari. Setiap hari Allah bukakan pintu taubat dan ampunan itu. Maka nasihat pertama kata para ulama untuk hidup dan menjemput keajaiban dalam hidup kita, jangan berputus asa dari rahmat Allah, terutama dalam proses memperbaiki diri. Kayaknya proses taubat itu harus jadi daily life kita, daily activity kita, daily rutin kita. Apa daily rutin kita? Rutinitas kita itu adalah taubat.
Rutinitas kita taubat. Jangan berpikir taubat itu adalah kegiatan setahun sekali pas Ramadan. Jangan berpikir taubat itu adalah kegiatan seumur hidup sekali pas haji atau umroh. Jangan berpikir taubat itu adalah kegiatan akhir hayat kita, antar aja pas sudah tua. Coba kita jadikan taubat, memperbaiki diri sebagai rutinitas kita setiap hari. Walaupun kita bertaubat dari dosa yang sama setiap harinya. Jadikan itu rutinitas kita. Dan itulah awal dari segala kebaikan kita. Makanya ulama pernah bilang gini, min awwalil khair an tatruka syarr. Awal dari segala kebaikan hidup, tinggalkan dosa. Dan tinggalkan dosa itu salah satunya adalah dengan istighfar dan taubat setiap hari. Jadi kalau kita teman-teman mau dapetin kebaikan hidup, mulailah dengan tarkus syarr, tinggalkan dosa. Minimal dengan astaghfirullahaladzim. Salah lagi astaghfirullahaladzim. Bisa sekali, bisa 1000 kali, bisa 10.000 kali. Pokoknya banyakin tinggalin dosa dengan istighfar. Banyakin tinggalin dosa dengan taubat. Banyakin tinggalin dosa dengan berusaha untuk ninggalin walaupun kadang gagal lagi. Itu awal dari khair. Dari banyak hal yang baik dalam hidup kita. Masalah rezeki, kebaikan keluarga, kebaikan jodoh, kebaikan karir, kebaikan kesehatan kita, kebaikan mental kita, kebaikan dalam apapun dari hidup kita, awalnya tarkus syarr, meninggalkan dosa. Dan jangan berputus asa dalam proses meninggalkan dosa. Sehingga ketika Nabi membaca ayat ini, la taqnatu min rahmatillah, kemudian ditambah dengan ayat wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmat Allah itu mencakup segala hal. Tiba-tiba laki-laki ini berdiri, dia angkat kedua tangannya, dia katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil dia keluar dari masjid berjalan sambil takbir, kata para sahabat, kami masih mendengar suara takbirnya bahkan ketika dia sudah hilang dari penglihatan kami. Udah jauh masih kedengaran suara takbirnya, saking happy-nya laki-laki tersebut. Ternyata orang sebanyak dosanya dia, sehina dia, masih mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kira-kira lebih banyak mana dengan dosa kita? Kayaknya lebih banyak dia deh kalau kita agak GR dikit. Soalnya kan dia bilang gak ada satupun dosa yang dia tidak lakukan. Kalau kita kan masih ada nih list-list dosa yang belum kita lakuin nih. Kayaknya saya belum deh yang ini. Bukan kebaikan tapi dosa. Artinya kita gak sehina dia teman-teman. Artinya kita gak separah dia. Ini orang emang parah banget sih. Parahnya parah banget. Tapi orang separah ini masih mendapatkan panggilan ya ibadi dari Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Maka jangan berputus asa. Kita boleh merasa hina, tetapi jangan sampai membuat kita menghinakan diri sendiri dengan keputusasaan. Karena merasa hina, merasa rendah, merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, itu bentuk penghambaan diri. Bukan di hadapan manusia. Di hadapan Allah itu bentuk penghambaan diri. Namanya hamba memang harus merendah. Tetapi bukan berarti kita merendahkan diri sambil berputus asa. Jadi tips pertama atau nasihat pertama yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita dalam kisah laki-laki tadi adalah cobalah belajar untuk selalu berharap kepada Allah bahwa Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Allah itu Ghafur, Allah itu Ghafar, Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Coba bayangin, pengampun aja pakai 2 nama dan penyayang pun ada 2 nama. Ghafur, Ghafar, Rahman, Rahim. Saking Allah tuh pengen ngasih kita harapan. Kalian pikir aku gak sayang sama kalian? Aku tuh Rahman. Kalian pikir aku gak sayang sama kalian? Aku tuh Rahim. Kalau kalian ahli ibadah, aku tuh Rahim sama kalian. Kalau kalian ahli maksiat, aku tuh Rahman sama kalian. Coba. Alasan apa lagi kita merasa bahwa Allah gak sayang sama kita? Kalau kita udah beribadah kepada Allah, Allah itu Rahim sama kita. Kalau kita udah banyak berbuat dosa, Allah itu Rahman sama kita. Terus mau lari dari mana dari kasih sayang Allah? Gak bisa lari sebetulnya. Kecuali orang yang menutupi dirinya dari kebaikan Allah. Maka minta aja rahmannya Allah ketika kita banyak dosa. Lalu minta rahimnya Allah ketika kita sedang baik dalam ibadah. Kalau dosa kita besar, Allah Ghafur. Kalau kita dosa kita banyak, Allah Ghafar. Mau gimana? Masih ada alasan untuk nggak bertaubat dan kembali kepada Allah? Nggak ada, teman-teman.
Allah selalu membuka pintu seluas-luasnya. Sedangkan kalau kemarahan Allah, itu kalimatnya tuh cuma satu. Allah Azizun, udah selesai. Nggak ada dua yang seperti Rahman, Rahim, Ghaffar, Ghafur. Belum lagi nanti ada Ra'ufun, ada Wadudun, ada banyak nama-nama. Kudusun, Salamun, Muhaimin. Banyak sekali nama-nama yang menunjukkan rahmatnya Allah kepada kita. Artinya hari ini kita belajar untuk selalu berpikir bahwa kita itu layak untuk bertaubat kepada Allah dimanapun rendahnya diri kita. Dan mulailah dari situ segala kebaikan hidup kita. Kebaikan hidup kita dimulai dari kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarkus syarr, tinggalkan dosa. Yang kedua, kata para ulama, nasihat dalam hidup itu, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan meremehkan kebaikan. Yang pertama, tinggalkan dosa, walaupun harus berkali-kali, walaupun harus berulang kali, walaupun ngerasa nggak layak banget. Dan yang kedua, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, kata Nabi, jangan meremehkan kebaikan. Walaupun mithqala dzarrah, walaupun sekecil zarrah, la tahqiran, jangan remehkan kebaikan. Ada banyak orang yang gara-gara meremehkan kebaikan, akhirnya dia menunda-nunda kebaikan. Contoh, mau ngaji, harus idealis, perfeksionis. Ngaji itu 1 juz. Kalau nggak bisa 1 juz, ntar aja deh pas ada waktu buat 1 juz. Nyari-nyari waktu yang bisa ngaji satu juz. Sehingga ketika ada waktu 5 menit, nggak ngaji. Ada waktu misalnya 5 menit, atau ada waktu kosong sebentar, nggak mau sholat 2 rakaat. Pas lagi ngelamun, nggak mau zikir. Zikir kok cuma 10 kali. Nanggung, namanya zikir itu 1000 kali lah. Kalau 10 kali mah, ya nanggung gitu, udah diam aja. Ini namanya orang yang meremehkan kebaikan. Padahal sekali kita berzikir, sebutlah misalnya zikirnya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Berapa detik? Cuman 2 detik, bukan 1 menit. Lagi ngelamun nih 2 detik, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Udah selesai, segitu doang tuh. Apa makna atau fadilah keutamaan dari zikir ini? Kata Nabi, kalimatan khafifatan 'alal lisan, habibatan ilar rahman, thaqilatan fil mizan. Ada 2 kalimat yang ringan sekali di lisan untuk diucapkan. Walaupun mungkin sebagian kita masih apa Ustaz tadi? Nggak hafal. Ya udah subhanallah deh, disingkat lagi. Kalau hafal lebih panjang, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Salah kebalik, subhanallahil azim wa bihamdi, beda lagi fadilahnya. Salah aja tetap ada keutamaan, apalagi benar. Salah aja tetap berpahala, apalagi benar. Karena dua-duanya benar sih. Cuman kan maksudnya tadi subhanallah wa bihamdi kebalik ya. Subhanallahil azim wa bihamdi. Harusnya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. 2 kalimat khafifatan 'alal lisan, sangat ringan di dalam lisan kita, gampang diucapin. Tapi tsaqilatan fil mizan, sangat berat di timbangan. Coba. Ketika nanti amal soleh kita ditimbang-timbang dengan dosa zahir, dengan dosa batin, dosa pikiran, dosa mata, itu tuh kita butuh banget amalan-amalan yang kita nggak sengaja tapi ngeberatin timbangan. Dan salah satu yang nggak sengaja tadi, artinya nggak sengaja, gampang banget. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Memberatkan timbangan. Selain memberatkan timbangan, habibatan ilar rahman. Allah suka banget, cinta banget dengan 2 kalimat ini. Sehingga siapapun yang mengucapkan kalimat ini, Allah jatuh cinta kepada dia. Kayak kita dengan pasangan, bagi yang udah punya pasangan, bagi yang belum nanti aja deh. Kadang kita mengucapkan kalimat yang bikin rasa cintanya bertambah, betul? Belum tahu ya? Nanti akan ketahuan. Jadi ada, kalau dalam pasangan itu, dengan pasangan halal kita ya, ada kalimat-kalimat yang kalau kita ucapin, dia makin cinta sama kita. Kalimatnya sederhana. Kamu kok makin cantik aja setiap hari. Segitu doang. Dan kalau kita ucapkan itu dengan mata berbinar-binar, jujur dari hati, bukan pura-pura, dia tuh bertambah cinta loh sama kita. Atau cewek ngomong ke suaminya dengan sebuah kalimat penghargaan apa, dia katakan suaminya itu laki-laki apa, kamu tuh laki-laki yang hebat, kamu laki-laki yang bertanggung jawab atau apapun, itu bertambah cinta. Dan begitulah Allah kepada hambanya. Ketika kita katakan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, Allah makin cinta sama kita.
Dan cintanya Allah itu adalah modal hidup.